Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Sundari dari kelas 3A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaya pemakan riba. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat. Dalam hal ini dapat diketahui jika riba akan menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak yang memberikan pinjaman, dan pihak yang berhutang akan dirugikan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Islam melarang riba dalam bertransaksi. Dalam Islam, saling tolong-menolong adalah wajib hukumnya. Ini sangat bertentangan dengan riba yang malah menyulitkan orang lain pada akhirnya. Selanjutnya, apa saja sih bahaya riba? Yang pertama, hartanya tidak diberkahi dan akan dimusnahkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Yang kedua, dibangkitkan dalam keadaan gila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari transaksi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengulangi bertransaksi riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian berenang di sungai darah dan mulutnya dilempar batu. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang siksaan Allah kepada para pemakan riba, bahwa ia akan berenang di sungai darah, sedangkan di tepi sungai ada malaikat yang di hadapannya terdapat bebatuan. Setiap kali orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar darinya, lelaki atau malaikat yang berada di pinggir sungai tersebut segera melemparkan bebatuan ke dalam mulut orang tersebut, sehingga ia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian tidak akan diterima zakat dan sedekahnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan membuatmu takjub seseorang memperoleh harta dengan cara yang haram. Jika dia infakkan atau sedekahkan, maka tidak akan diterima. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Diperangi Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 279, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa transaksi riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jangan menganggap biasa dan sepele dosa riba. Semoga kita semua dapat menghindarkan diri dari yang namanya dosa riba. Sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.